Kalau Bapak lihat di Quran ada surat 13 ayat 39 yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskannya gini. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Gitu kalimatnya. Yamhullahu ma yasha'u. Allah bisa menghapus apa yang sudah ditetapkan. Wa yuthbitu, dan pada saat yang sama Allah juga bisa menetapkan apa yang sudah ditetapkan. Wa indahu umul kitab, di sisinya lah tangan kitab hidup manusia itu. Jadi sudah ada kitab hidup manusia sudah. Di tangan Allah ini bisa dihapus, bisa ditetapkan. Kalau gitu bukankah itu ada sebuah perubahan ditetapkan oleh Allah? Terus apa yang bisa merubah ini nih? Apa yang bisa merubah ini? Ulama bilang usaha dan doa. Nabi bilang gini, la yarudul qada illa doa, wa la yazidu fil umri illa birru. La yarudul qada illa doa, tidak ada dapat merubah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan itu kecuali doa dan usahanya manusia. Dan tidak ada yang bisa merubah panjang umur manusia kecuali dengan usaha atau doa manusia itu sendiri. Kalau gitu ada perubahan. Bahkan ketika saya baca tafsir, Al-Quran itu menunjukkan Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendaki. Kenapa didahulukan keterhapusan baru ketetapan? Teksnya begitu urutannya, menghapus dan menetapkan. Kenapa menghapus dulu? Setidaknya ini dipahami para ulama bahwa keterhapusan itu besar loh, ada perubahan itu. Jadi akhirnya kita beragama ini punya sifat optimis bahwa ada perubahan itu. Akhirnya perubahan Allah berubah sesuatu yang dilakukan oleh manusia dengan doa dan usaha manusia. Dalam bahasa Arab usaha manusia itu kasab namanya. Usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi manusia usaha yang baik akan memperoleh kebaikan, bagi dia juga usaha yang buruk akan mendapatkan keburukan. Dan usaha. Nah, itulah paham yang saya anut. Sehingga Allah sudah menetapkan rezeki, sudah. Cuma bisa jadi kadar rezeki kita ini bisa banyak, bisa sedikit dari yang sudah ditetapkan itu. Kalau kita mau berusaha bisa banyak, ya bisa banyak kalau Allah merestuinya. Allah sudah menetapkan umur bagi kita itu pertama sebelum kita hidup berapa umur orang ini, sudah. Tapi di tengah jalan bisakah kita memanjangkannya? Bisa. Bukankah Nabi menyebut siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, silaturahim lah kamu itu. Bukankah itu usaha namanya? Kalau menaikkan umur bisa Pak? Bisa. Naik aja ke tower 100 meter, loncat. Insya Allah kita umur di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menaikkan umur. Gitu. Usaha panjang umur. Olahraga, minum obat harian yang memang sudah minum obat harian itu. Wah, yang sudah ada pengentalan darah, minum obat pengencernya. Ya, yang kolesterol tinggi, minum samping olahraganya itu kan ikhtiar. Jadi kalau gitu ada kasabnya manusia. Nah, itulah akhirnya melahirkan Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah bilang, nggak bisa, kita itu sudah dipaksa oleh Tuhan, apa yang kamu lakukan dengan segala macamnya sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu kita nggak bisa merubah sama sekali. Jabariyah, gitu ya. Terus kemudian ada yang moderat sedikit, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini yang saya ikuti pandangan lebih moderat, karena Islam itu tengah-tengah katanya wasat. Begitu kurang lebih Bapak. Satu lagi deh dari Ibu ada nggak? Mic-nya mati. Baik. Ini baru nih saya ngajar, ada ibu yang nanya. Biasanya ibu lebih ngerti dari bapak-bapak aja nanya, ibu mau nanya. Silakan harapkan direspon sama ibu, cuma saya itu lah nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit aja Pak Ustadz. Baik. Kalau kita berdoa Pak Ustadz ya, lebih afdal kita mengikuti imam atau doa sendiri. Kadang-kadang kalau ikut imam kan kita nggak tahu juga artinya apa ya. Satu lagi Pak Ustadz, kalau kita berdoa di sujud terakhir ya Pak Ustadz, ya, berdoa yang matur gitu, itu bisa nggak Pak Ustadz kita berbahasa Indonesia di dalam hati, menyambung doa itu, kita juga ada bahasa Indonesia dan tidak hati boleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita bisa berdoa kapanpun, dimanapun, sendiri atau berjamaah, itu bisa. Cuma kalau ada orang kumpul dalam berdoa, maka ikutilah doa itu. Alaikum bil jamaah. Kamu itu sebaiknya melakukan sesuatu secara berjamaah. Kenapa secara berjamaah? Karena watak Islam itu begitu, sehingga lebih kuat ketika kita berjamaah. Kenapa ya orang-orang kalau melaksanakan ibadah haji dan umroh terus dia doa, kok seringkali terkabul? Seringkali terkabul. Kenapa? Secara logikanya, iya. Wong dia menceburkan diri dalam sebuah tempat di mana ribuan orang lagi doa semua itu. Lagi muter, baca doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, sampai putaran 7. Bahkan ada yang salat tawaf, semua orang di situ dalam kondisi berdoa semua. Kita menceburkan diri dalam kumpulan orang berdoa, bukankah akhirnya dampaknya lebih hebat? Sehingga kalau dengar ada ustadz atau siapapun baca doa,
maka kita aminkan. Saya nggak ngerti Pak doanya pakai bahasa Arab begitu. Nah, yang saya baca ada jamaah nggak ngerti tapi senang. Kalau saya jadi imam terus saya baca doa selesainya, itu ada yang dia nggak ngerti tapi saya senang. Saya baca doa begini, ya muyassir kullal asir, yassir alina asir, fatayassar al asir alika yassir, hajatuna ilaika katsir wa ta'alimun biha wa basir. Saya baca gitu. Ada jamaah saya namanya Pak Haji Asep. Kalau saya begitu jadi imam langsung nyalek saya gitu. Ustaz, ya Pak, nanti doanya yang ada sir-sirnya ya Pak. Nah, ini ada sir-sirnya jadi gini cuma sir-sirnya doang. Nah begitu ada sir-sirnya saya bilang, kenapa sih kok minta doa yang ada sir-sir? Enak Pak, dengernya enak doang gitu. Ngerti? Enggak, tapi jamin kan. Ya muyassir kullal asir, wahai Allah yang memudahkan segala macam persoalan yang sulit. Yassir alaina al-asir, mudahkan segala macam kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi ini. Fatayassar al-asir alika yassir, karena memudahkan kesulitan kami, bagimu itu adalah sebuah kemudahan. Hajatuna ilaika katsir, hajat dan kebutuhan kami kepadamu sangat banyak. Wa ta'alimun biha wa basir, kau tahu dan melihat kesulitan saya itu. Itu artinya apa? Oh gitu, bagus Pak. Saya cuma sir-sirnya doang itu. Nah kalau gitu, yakinlah bahwa imam-imam ini pasti doa kebaikan. Meskipun kita nggak ngerti, maka ketika kita mengaminkan doa seseorang, maka malaikat turun dan mengatakan, bagimu seperti yang diminta oleh orang itu. Wa anta bimisli. Dia baca doa, bagi kita wa anta bimisli. Kalaupun kamu nggak ngerti, seperti dia yang meminta, dan pasti orang akan meminta kebaikan buat dirinya, bukan buat kejahatan. Setidaknya itu husnuzon. Nah nanti kalau kita qobliyah dan ba'diyah, ibu pengen baca doa sendiri, nah itu qobliyah, ba'diyah, tahajud, banyak gitu. Sebab kalau kumpul-kumpul agak jarang, tapi kalau sendiri kita bisa kapan saja. Jadi menceburkan diri dalam kumpulan orang yang berdoa. Itu sebagaimana orang tawaf, orang sa'i, orang melaksanakan wukuf di Arafah, menceburkan diri kepada jutaan orang yang saat itu sedang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa terkabul? Anda ada di tempat orang di mana kumpul doa semua, nggak ada lagi main-main itu. Ya. Terus kemudian boleh nggak baca doa sujud itu? Kata Nabi, sujud itu merupakan satu waktu di mana hamba dengan Tuhan paling dekat saat itu. Dekatnya luar biasa Tuhan dengan manusia itu. Dengan apa ya? Fakfiru fihi doa, perbanyaklah meminta kepada Allah pada saat sujud itu. Jadi kalau itu boleh nggak? Boleh. Cuman ulama yang saya baca pandangannya bilang kalau kita menambahkan teksnya dalam sholat jangan sampai terdengar, jangan sampai disuarakan. Sebab kalau disuarakan atau terdengar membatalkan sholat karena itu bukan bacaan sholat. Tapi kalau dalam hati boleh, nggak apa-apa. Segala yang ada dalam hati kalau tidak terucap nggak batal itu. Ada imam satu, makmum dua, terus kemudian begitu sholat di depan tembok ada cicak ditunggu gitu. Terus kemudian karena kaki si imam, astagfirullah, cicak gede banget. Batal kan? Batal ini karena mengucapkannya bukan bacaan sholat. Kata makmum sebelahnya, bukannya kalau mau batal, ya batal lagi dia dengan dua. Yang ketiga bilang buntu, bukan ngomong apa-apa, ya sama aja tiga-tiganya batal. Nah kalau itu bukan asal jangan diucapkan, dalam hati boleh sepanjang dan sebanyak apapun itu. Jadi baca dalam sujud, cuman kalau lagi jadi makmum sebaiknya atau harusnya kita ngikutin imam. Kalau imamnya sudah naik, Allahu Akbar, buru-buru naik. Sebab kalau berbeda dua rukun fi'li, maka si makmum jadi batal karena dia berbeda gerakannya dengan sang imam. Begitu kurang lebih itu. Jadi boleh silakan perbanyak, perpanjang. Bahkan kalau kita sholat sendiri, saya selalu punya doa khusus bagi saya dengan keluarga. Begitu saya sujud sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sudah. Kemudian saya minta kepada Allah dengan bahasa saya sendiri. Ya Allah, jadikanlah hatiku mutmainnah, ibadahku istiqomah, ilmuku selalu bertambah, rezekiku melimpah ruah, halal dan berkah, dan Kau wafatkan aku dalam kondisi husnul khotimah. Ya Allah, jadikan berkahilah putra-putriku, jangan Kau berikan kesulitan kepada mereka, berikan taufikmu kepada mereka agar mereka taat kepadamu. Jadikan amal baiknya menjadi ladang pahala bagi kami. Pertemukan mereka dengan jodoh-jodohnya yang iman kepadamu, cinta kepada mereka, sayang kepada kami. Panjangkan usiaku dengan istriku sampai aku melihat anak cucuku nanti. Gitu. Ya, itu setiap hari itu dengar nggak bersuara. Nah, kalau ada yang pengen nanti teksnya saya share, insya Allah. Baik, Ibu Bapak, mohon maaf izin ini dulu kajian yang bisa saya sampaikan sudah diperwakilan Bapak Ibu, meskipun masih banyak yang lainnya, tapi nanti waktunya panjang. Ini mudah-mudahan di lain waktu, makanya saya setengah ini gitu nggak sampai tuntas mau sudah bicara sama Quran Dunia. Tujuannya biar bisa diundang lagi ke sini sebenarnya saya gitu ya. Jadi kalau lagi orang enak-enak makan berhentiin supaya dia ketagihan gitu. Dagang ya. Kalau kelurahan beda. Kalau bisa dilamain kenapa dicepetin? Kelurahan itu ya. Nah ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.